tetapi saya menaruh harapan. Saya melakukan segala sesuatu ini dengan tekun sampai saya berhasil. Nah, kita lihat historinya dia. Ketika kita lihat historinya dia, kita bilang, wah, ini bukan saya. Ya. Kadang-kadang kita pun, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketekunan tidak dihasilkan ketika kita sudah kaya. Ketekunan tidak dihasilkan ketika hidup kita ini aman. Ketekunan tidak dihasilkan ketika semua rencana kita berjalan dengan mulus. Tidak. Tetapi ketekunan itu terjadi ketika kita hadapi kegagalan, ketika kita hadapi kejatuhan, ketika kita alami kesulitan, ketika kita alami yang namanya penderitaan. Puji nama Tuhan. Ada banyak orang yang mencari Tuhan saat ini. Kenapa? Karena situasinya. Ya, saya berkunjung ke rumah-rumah jemaat, luar biasa. Ya, ada yang sedang baca Alkitab, ada yang sedang memuji Tuhan. Ya, dan berkata, ketika saya tanya, wow, ya, dulu kayaknya ketika saya kunjungi, ini orang nggak pernah ada di rumah dulu. Tapi sekarang dia bilang, apalagi yang dikerjain Pak, keluar nggak boleh, disuruh kerja juga nggak boleh, suruh di rumah aja. Ya mau nggak mau ya baca Alkitab. Saya bilang terpaksa, oh enggak. Lebih baik mencari Tuhan Pak. Dia malah berbaik saya. Luar biasa sekali. Kenapa? Saya terima. Kenapa? Dia berbaik saya. Dia udah baca selama 1 bulan ini dia baca terus di rumah Tuhan. Wow. Saudaraku yang terkasih, hidup yang kita alami saat ini harusnya membuat kita semakin tekun mencari Tuhan. Amin. 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 Ketika kita alami kesulitan, itu yang saya katakan tadi, ya, ketekunan itu tidak dihasilkan. Orang yang sudah punya, orang yang sudah mapan, orang yang tidak alami sakit, orang yang sehat terus, orang yang orang yang hidup nyaman terus, nah, kebanyakan akan lupa Tuhan. Tetapi orang yang sekali-kali disentuh Tuhan, wow, timbul lagi ketika alami, wah, semangat lagi cari Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau. Jadi kita mau berpikir begini, di tengah-tengah situasi seperti ini, ketekunan itu terjadi. Ada banyak anak Tuhan, saudara. Kita lihat di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi, ya, inovasi-inovasi terbaru terjadi. Ya, dulu nenek-nenek yang gak kenal handphone, sekarang sudah bisa online. Alasannya apa? Saya mau ibadah Online. live, ya, saudaraku, ya. Dulu yang gak pernah lihat handphone orang tua, sekarang harus inovasi, merubah pikiran, tidak boleh benci lagi dengan handphone, ya. Ada banyak, ya. Dulu kita lihat tukang sayur di samping rumah saya itu terima pesanan. Nah, dia tidak hanya dagang di situ, karena nggak akan ada orang yang datang. Akhirnya telepon disebarkan. Ini inovasi. Ini yang terjadi di tengah-tengah penderitaan. Luar biasa. Ketika pertama sekali keluar, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, wabah di Indonesia ini,
hand sanitizer hilang di mana-mana. Orang buat di mana-mana. Ini masih terjadi. Ampun. Ya, saya juga sampai ikut-ikutan. Puji Tuhan, saya nggak pernah beli. Saya mau jual nggak ada yang beli. Saya pikir ketika saya dikasih, nanti saya pikir saya jual. Nggak ada yang beli. Kita lihat, ya. Sekarang ibu rumah tangga siap berjualan online dari rumah, ya. Saudara saya yang di Cilengsi, saudara yang terkasih, sekarang jadi tukang pangkas di rumah. Semalam saya bilang saya tunggu di rumah nanti pangkas saya, soalnya istri saya nggak boleh pangkas saya. Saya bilang saya mau potong rambut, katanya nggak boleh. Ada banyak orang, virus. Ya, ya kita perlu berhati-hati. Kita perlu jaga. Nanti saya botak sendiri aja. Ya. Haleluya. Ya, nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketekunan terkadang dihasilkan dari, bukan hanya terkadang, tetapi ketekunan itu rata-rata dihasilkan karena penderitaan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa ini adalah satu kemegahan, karena kita tahu di dalam penderitaan yang kita alami akan menghasilkan ketekunan. Orang akan menjadi fokus cari Tuhan. Ya. Ya. Ini akan timbul. Jadi ketika kita alami kesulitan dalam hidup ini, akan timbul semangat yang baru, timbul gairah, timbul inspirasi yang baru. Bagaimana keluar dari kesulitan? Ya, dan kita lakukan dengan tekun. Timbul inovasi yang baru, bekerja dengan giat. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan, ya, kita harus dengan giat. Ketika kita semua datang beribadah, melayani Tuhan, pelayan Tuhan pun harus dengan giat. Kenapa? Saudara, kalau kita dulu, saya pernah bilang, ya, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita masuk, Bapak Gembala atau Bapak Gembala Senior juga pernah berkata, kita ini masuk di milenial ke. Artinya apa? Ketika ada orang meminta satu, lakukan dua. Ya. Ketika ada orang yang ingin meminta engkau berjalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Artinya apa? Kita harus ekstra. Dan dalam keadaan seperti ini kita juga harus lebih ekstra lagi. Ya, makanya saya mau sampaikan, saudaraku, kita online terus setiap hari, sampaikan firman terus setiap hari. Ya, dulu cukup 3 kali seminggu sampaikan firman. Tapi hari-hari terus firman Tuhan. Kita lihat di sosial media, firman bertubi-tubi. Ya? Siapa yang gumoh? Jangan gumoh lihat firman Tuhan. Makanya kalau lihat renungan itu jangan cuma amin. Oke. Belum dibaca udah oke. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak bisa sebutkan nama, tapi ketika saya begitu baru selesai kirim langsung amin. Padahal saudara, renungannya agak panjang dikit. Enggak hitungan menit, enggak hitungan detik. Saya begitu kirim sampai amin. Wah, udah dapat balasan amin. Enggak ada di sini, Pak. Enggak ada. Saudara-saudara di FB yang sedang menonton juga enggak ada. Ya. Ya. Semua mereka baca dulu, ntar sore baru amin. Amin. Saya sih nggak tahu, dibiarin aja dulu, gitu kan? Ya. Tapi saudaraku
Yang jelasnya begini, kita makin semangat. Ketika kita melayani, kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Apa sesuatu yang baru, bagaimana cara. Saya berbincang-bincang dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya salut sekali. Mereka punya inovasi-inovasi, anak-anak muda, inovasi-inovasi yang luar biasa, ya. Bergerak semua di tengah-tengah pandemi. Bergerak semua. Mereka menjadi relawan, mereka menjadi relawan di dalam menjalankan baksos. Saudaraku yang terkasih, saya puji Tuhan, di GGP Pakat Buah yang paling, ya, gembalanya yang umum. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak banggakan diri, tetapi itulah kenyataan. Ya. Jadi mari anak-anak muda, ya, anak-anak muda, mari kita berpikir bagaimana supaya kita semakin tekun. Ada amin? Ya, kita lihat bagaimana Thomas Alva Edison. Ini adalah satu contoh yang sering sekali disampaikan oleh setiap pengkhotbah. Dia menjadi teladan. 999 kali gagal, tetapi ketekunan sampai hari ini kita nikmati. Orang tidak lagi mengalami kegagalan. Thomas Alva Edison itu teman-teman. Hah? Apa? Hah? Jangan goyang. Ya. Ya, makanya kita terang sampai sekarang. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, karena ketekunan. Coba waktu itu dia berhenti di 999. Nah, gelap kita. Ya. Pakai lampu semprong doang, ya. Besok pagi udah hitam. Taruh hidung sekarang. Ya. Benar nggak? Masih ingat nggak itu lampu? Ya, kami ngalamin loh lampu itu. Ya. Lalu kemudian lampu yang pompa itu. Karena dia terkasih. Ya, dipompa, ketika terlalu keras pompa meledak. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bersyukur karena berkat ketekunan, ya, berhasil. Demikian kita. Kalau kita tekun, tidak hanya kita yang nikmati, tetapi orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang kedua, ya, yang kedua, apa yang membuat kita menjadi tekun? Apa yang membuat kita menjadi tekun? Yang kedua, saudara yang terkasih, yang membuat kita tekun adalah ketika kita memandang kepada janji Allah. Makanya dia berkata di ayat 4, ya, di dalam Yakobus itu, di dalam ayat 4 di dalam Yakobus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Artinya dia percaya janji Tuhan di depan. Artinya dia percaya bahwa ada sebuah rencana yang besar di depan. Maka saudaraku, dia tidak akan kehilangan semangat. Orang yang tahu rencananya ke depan, orang yang melihat janji Tuhan di depan, dia tidak akan berhenti sebelum dia finish, sebelum dia mencapai. Ya, seorang pelari, ya, apa yang membuat dia semangat? Ya, orang ragawan, apa yang membuat mereka semangat? Ketika piala ada di depan, wow, itu pialanya luar biasa, ada hadiah. Nah, makanya itu dia mulai berjalan, mulai berlari dari garis start, dan dia tidak selesaikan di tengah. Dia harus sampai di garis finish. Ketika kita lihat janji Tuhan, maka hidup ini, maka kita ingin hidup ini kita akan menjadi
Di dalam Kolose dia berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi orang yang melakukannya untuk Tuhan, saudara, dia tidak lagi memandang manusia, tetapi dia memandang rencana Tuhan. Dia tidak lagi memandang kepada manusia, tetapi dia memandang kepada janji Tuhan. Kalau saya mengasihi, bukan berarti orang ini akan mengasihi saya. Kalau saya membantu, bukan berarti orang ini akan nantinya menolong saya. Kalau saya mempekerjakan orang ini, bukan berarti nanti suatu saat dia akan tolong saya. Bukan. Tidak mengharapkan sesuatu. Tetapi ketika saya mengasihi, ketika saya menolong, ketika saya membantu melakukannya untuk Tuhan. Meskipun saya tidak dapat balasan apa. Maka kita lihat orang yang mengasihinya akan tetap mengasihi, meskipun misalnya yang dikasihi itu ngeyel, tetapi dia akan terus mengasihi. Kenapa? Karena dia bukan melakukan untuk orang ini, tapi dia melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku, ya, ketika engkau berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, ya, kamu berdoa kepada Tuhan, ya, lakukan dengan tekun. Amin. Amin. Berdoa untuk usahamu, usahamu untuk Tuhan. Berdoa untuk pekerjaanmu, pekerjaanmu untuk Tuhan. Rumah tanggamu untuk Tuhan. Lakukan semua. Maka engkau tidak kecewa, engkau tidak putus di tengah jalan, engkau tidak berhenti di tengah jalan. Karena engkau tahu bahwa ada upah yang menanti. Ada janji Tuhan. Ya. Satu orang buka di dalam Roma 2 ayat 7. Saudara Yohanes, jangan buka di dalam Yohanes, tetapi di dalam Roma. Meskipun nama saudara adalah Yohanes. Roma 2 ayat 7. Roma 2 ayat 7. Yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan tidak binasaan. Tuhan memberikan hidup kekal kepada apa? Orang yang tekun. Ada janji Tuhan, yaitu dia lihat ada janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Maka itu perlu kita cari dengan tekun, sehingga kita mendapat hidup yang kekal itu. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, lihat janji Tuhan. Ketika engkau sudah mulai lemah, lihat janji Tuhan. Ketika engkau sudah mulai mundur, ketika engkau sudah mulai putus asa, ketika engkau sudah mulai kecewa, lihat janji Tuhan. Dan orang yang melihat janji Tuhan akan terus bertekun kepada. Maka ketika engkau mulai melakukan kebaikan, bertekunlah melakukan kebaikan. Terus menerus. Jangan hari ini engkau baik, besok galak. Ya, ya. Ini perhatian nih untuk para istri-istri, ya, yang sering ya. Dan ketika dengar firman Tuhan hari ini, Pak, makan ya. Ngomong sama anak, nah, jangan bandel. Ya, karena baru dengar firman Tuhan. Tapi besok belajar enggak? Hah? Mana? Ya? Istri ngomong sama suami besok, hari ini baik. Firman Tuhan bilang, yang penting damai. Kita nggak makan juga, yang penting damai. Hari Senin kita nggak makan, tapi damai. Hari Selasa dia bilang,
Lo nggak pergi cari kerja, awas. Apa ya? Batu. Ya, saudara tuh yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai lakukan kebaikan, tetaplah baik. Ya, konsisten. Saudara Daniel kali ini benar. Sebelumnya sih benar. Ya, sebelumnya. Tapi kali ini benar. Jadi saudaraku yang terkasih, kita konsisten di dalam melakukannya. Karena apa? Karena ada janji Tuhan. Amin. Jadi dua hal yang kita pelajari hari ini berdasarkan tema yang kita sampaikan pada hari ini. Tema kita selama 2 bulan ini adalah bertekun. Bagaimana ketekunan itu bisa terjadi? Bisa terjadi ketika kita alami penderitaan. Maka jangan anggap remeh apa yang sedang terjadi. Ini adalah satu cara Tuhan untuk membuat kita tekun mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang membuat kita tekun? Yang membuat kita tekun adalah janji Tuhan. Ketika kita memandang janji Tuhan, maka kita tidak akan putus di tengah jalan. Kita akan tetap semangat, meskipun ada rintangan, meskipun ada godaan, meskipun ada cobaan. Oh enggak, aku mau jalan terus karena aku tahu itu ada piala di depan, itu ada hadiah di depan. Ya, pernah saudara, dulu waktu masa-masa seperti ini, dulu kan kalau pesawat pada zaman saya anak-anak, dulu kalau pesawat lewat, kita minta apa? Minta duit dong. Benar nggak? Minta duit. Lihat helikopter datang, duit. Tapi pernah waktu di zaman saya itu, ya, dari pesawat itu dilempar yang namanya kupon, ya, kupon, ya, dan kupon itu kami bisa ganti di mana, ya, sehingga waktu itu piring kami jadi banyak, ya, tukar radio berapa, saya dapat kupon sekian, ya. Dan kami mengejar kupon itu, ya. Ketika kami mengejar kupon itu, saudaraku yang terkasih dalam, kami tidak tahu lagi apa yang kami injak. Ya, mau duri, mau apa, mau kayu, mau apa, yang penting lompatin saya supaya apa? Kuponnya dapat. Begitu kira-kira kalau orang melihat janji Tuhan. Nggak penting kesulitan yang dialami, nggak penting ya penderitaan yang dialami, yang dia tahu ada janji Tuhan. Amin. 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 Yang dia tahu Tuhan pasti memberkati. Amin. Itulah firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita tidak mudah ketika kita tekun, kita tidak mudah goyah, kita tidak malas, melainkan kita tetap memiliki semangat. Amin. Amin. Yang kita perlukan, makanya saya selalu bilang tetap sehat dan tetap semangat. Ya, kalau sehat gak semangat mati. Ya, betul. Tapi kalau semangat bisa sehat. Ya, orang yang sakit aja kalau semangat bisa sembuh. Tapi orang yang sehat kalau nggak semangat Sakit. bisa sakit. Kalau sudah sakit tambah nggak semangat lagi bisa mati. Ya, makanya tetap semangat. Amin. Amin. Tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Saudara yang terkasih yang ada di rumah, pada ini mari persiapkan perjamuan kudus kita, persiapkan anggur dan roti saudara yang kemarin sudah kita bagi. Bahkan mungkin ya saudara-saudara yang mengikuti live ini mungkin juga belum dapat, saudara boleh menggantinya dengan media yang lain, ya. Puji nama Tuhan. Persiapkan untuk saudara, kita akan jalankan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini.
Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajar kita pada pagi hari ini untuk kita hidup tekun di hadapan Tuhan. Dan bagaimana ketekunan itu dihasilkan? Ketekunan itu dihasilkan melalui setiap penderitaan yang kita alami. Ketika kita alami masa-masa yang sulit, ketika kita mengalami masa-masa yang tidak baik, maka itulah saatnya kita harus bertekun mencari Tuhan. Kita harus semangat. Dan bagaimana ketekunan itu bisa terjadi? Ketekunan itu bisa terjadi yang kedua, ketika kita memandang kepada janji Allah. Pandanglah kepada janji-janji, pandanglah kepada upah yang disediakan oleh Tuhan. Pandanglah kepada berkat yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka untuk mencapainya engkau tidak akan berangkat. Engkau tidak akan mengalami kecewa. Engkau tidak akan mengalami putus asa. Tapi engkau akan terus berjalan. Engkau akan terus berjalan sampai engkau tiba pada garis finish dan memperoleh mahkota. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya percaya. Selamat sekali.